Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MMA Story. Siapa yang tak kenal Genghis Khan, pendiri Imperium Mongolia yang menaklukkan hampir separuh dunia? Menurut penelitian The American Journal Human Genetics di tahun 2013, Genghis Khan menurunkan gennya pada 0,5% populasi manusia di dunia. Artinya ia memiliki sekitar 16 juta keturunan yang tersebar di seluruh wilayah-wilayah jajahannya termasuk Kazakhstan. Dan masih menurut Human Genetics melalui penelitian DNA, yang paling kuat dan yang paling besar keturunan Genghis Khan tersebar pada orang-orang Kazakhstan dan negara Mongol hari ini. Dan memang Kazakhstan sendiri didirikan oleh cicit Genghis Khan yaitu Zanibek Khan. Dan Shavkat Nurmagomedov ialah salah satu orang-orang Kazakh yang memiliki DNA dari leluhur mereka Genghis Khan. Shavkat berasal dari suku Konired dan Altinbay yang merupakan suku keturunan langsung cicit Genghis Khan Zanibek Khan dari jalur Abdul Hoir Khan yang berkuasa di abad ke-17 di Kazakhstan. Mereka masih memegang erat budaya dan identitas mereka sebagai bangsa Mongol. Dari mulai pakaian hingga masakan, bahkan daging kuda masih menjadi makanan favorit orang Kazakhstan sejak zaman Genghis Khan dulu. Melihat Shavkat Rahmonov sekilas saja, perawakannya menegaskan identitas dirinya sebagai keturunan bangsa penakluk terbesar itu. Bahkan ia dijuluki Shavkat Nomad Rahmonov karena nenek moyangnya bangsa Mongol memang bangsa yang nomaden. Namun tentu Shavkat sebagai manusia biasa dalam kehidupan sehari-hari ia tak seperti Genghis Khan yang ganas, kejam dan super sadis itu. Justru sebaliknya, Shavkat sangat ramah dan pendiam. Akan tetapi darah penakluk ganasnya itu bisa kita lihat di atas oktagon. Kehausan berperang dari leluhurnya itu ia luapkan dalam peperangan di atas oktagon. Karena bicara masalah bertarung, Shavkat masih yang terbaik secara rekor dari semua fighter UFC di semua divisi. Rekor bertarungnya luar biasa ganas dan mengerikan. 16 pertarungan tak terkalahkan dengan 16 finish, 8 dengan KO dan 8 dengan submisi. Tak ada yang bisa bertahan melawan Shavkat, semuanya ia habisi sampai tuntas 100% finishing rate. Tak terkalahkan, tak terhentikan, bahkan juri tak pernah harus memberikan penilaiannya. Itulah mengapa rekor bertarungnya ialah yang terbaik saat ini. Memang banyak fighter lainnya yang memiliki rekor 100% finish, namun semuanya pernah kalah seperti Joel Alvarez, Tom Aspinall dan lain-lain. Banyak juga yang memiliki rekor tak terkalahkan, namun semua tak selalu bisa menghabisi lawannya dan kemenangannya harus ditentukan juri. Tapi Shavkat mempunyai kedua rekor bergengsi itu, rekor tak terkalahkan dan 100% finish, rekor yang terdengar sangat mengerikan untuk siapapun lawannya. Dan sekaligus rekor yang menggiurkan bagi siapapun yang tertantang untuk menghentikan Shavkat. Selain dari rekor bertarung yang sudah bisa mengintimidasi lawannya, perawakan intimidatif Shavkat begitu kuat melekat padanya. Ia benar-benar terlihat seperti pemangsa yang pendiam namun siap menerkam. Dan Shavkat pun semakin menebalkan identitasnya dengan membawa topi khas para pemburu Mongol Kazakhstan yang terbuat dari bulu rubah merah. Ia seakan menempatkan posisinya sebagai pemburu yang siap menghabisi mangsa-mangsanya. Kelihayannya dalam bertarung memang mendukung pencapaiannya ini. Ia memiliki semua hal yang diperlukan sebagai seorang petarung.
Striking yang efektif, taktis dan berani, baik kaki maupun tangannya sangat skillful dan powerful. Serta ground fight-nya juga dominan dan mematikan. Ditambah stamina kuda dan mental petarung yang haus peperangan menjadikan Safkat tak terkalahkan dan selalu bisa menghabisi lawannya. Mental perangnya ini sangat berperan untuk membuat mindsetnya berfokus pada satu tujuan, yaitu menghabisi lawannya tanpa ampun. Hanya itu yang ada dalam pikirannya dan menjadi tujuan utamanya saat bertarung. Ia tidak bertarung untuk mencari poin, apalagi untuk kalah. Ia datang untuk menghabisi lawannya dengan segala cara yang ia bisa. Karena itulah tak ada satupun lawan yang bisa bertahan hingga pertarungan usai dan menyerahkan hasilnya pada juri. Semua lawannya ia habisi hingga tak ada yang bisa membantah kemenangannya. Namun entah sampai level mana kepuasannya ini eksis. Meski ia sudah terlihat menjadi ancaman nyata bagi para elite fighter di top 5 contender welterweight, namun level Safkat belum benar-benar teruji dan terukur hingga level teratas. Tesnya baru sampai level Neil Magny, salah satu fighter elite di 10 besar. Akan tetapi meski begitu, sejauh ini Safkat masih terlihat jauh berada di atas level lawan-lawannya. Dan masanya pun akan tiba. Saat ini Safkat mulai memasuki 10 besar. Ia mulai akan menguji kehebatannya di level selanjutnya. Di jajaran levelnya ada Vicente Luque, Sean Brady, Geoff Neal, dan Stephen Thompson. Dan ia pun sudah dijadwalkan melawan Geoff Neal Maret ini. Lawan yang sangat berbobot dan akan benar-benar mengujinya. Geoff Neal berada di ranking 7 saat ini. Ia sedang dalam tren yang sangat baik setelah meng-KO Vicente Luque. Tentu pertarungan Safkat kali ini akan jauh lebih berat dari biasanya. Namun jika ternyata ia bisa tetap dominan dan kembali menghabisi lawan selevel Geoff Neal, maka kita bisa sedikit menyimpulkan kehebatan seorang Safkat Rakhmonov. Dan tentu dengan menghabisi Geoff Neal maka akan memberikannya perubahan besar pada rankingnya. Dan kesempatannya akan semakin besar untuk menaiki top 5 contender welterweight. Tak ada yang bisa menafikan Safkat Rakhmonov saat ini. Ia diprediksi menjadi kuda hitam di divisi ini. Sedikit demi sedikit Safkat mulai muncul ke permukaan para elit. Mampukah titisan Genghis Khan ini menaklukkan UFC seperti leluhur mereka menaklukkan bangsa-bangsa lain? Kita lihat saja nanti. Oke brothers, itu saja ulasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe MMA Story, channel Clever Sport yang baru yang akan mengulas, membahas info-info dan pertarungan menarik pilihan untuk Anda para pecinta MMA Indonesia. Saya Permadi pamit, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.